saya Siva Nurul Aini dari kelas 5A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dalam waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai dengan hasil sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan antara periode ini dengan periode sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Suket Semar pada tanggal 11 Maret tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto. Peristiwa G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin, yang kedua konsep Nasakom, dan yang ketiga konflik dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan blok timur, yaitu politik luar negeri, poros Jakarta, Peking, dan Pyongyang. Dicetuskannya Nasakom, nasionalis agama dan komunis, oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat. Selanjutnya, adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa berdarah ini, 7 tokoh penting TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 7 tokoh tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Ed Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu PA Tendean. Mereka kita sebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada monumen revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966, berbagai kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga-harga barang. Pada tanggal 21 Februari tahun 1966, Presiden Soekarno mengumumkan Kabinet baru. Kabinet baru tersebut dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Namun perubahan kabinet baru tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena diduga masih banyak tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Melihat situasi semakin tak terkendali, akhirnya Presiden Soekarno menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Suket Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Suket Semar tersebut adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, dui fungsi ABRI, yang kedua, terbatasnya pilihan politik, yang ketiga, pembangunan yang masif, dan keempat, pemerintahan sentralistik. Dui fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, P3, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya seperti peraturan monoloyalitas PNS. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca tahun 1965.
Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk, serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana, karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Indonesia pada pemilu ke-6 tahun 1997. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti penghapusan dui fungsi ABRI, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Sekian penjelasan tentang masa Orde Baru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.